Selamat berjumpa kembali di channel UAY Afri. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang proses penyelenggaraan jenazah yang mesti kita harus mengetahui dari awal sampai berakhir nantinya. Secara umum kita wajib untuk mengetahui, karena yang namanya kullu nafsin za'iqatul maut. Nabi mengatakan setiap yang bernyawa itu pasti dan tidak ragu akan menemui yang namanya kematian. Oleh sebab itu, seperti yang saya sampaikan pada materi yang sebelumnya, bahwa apabila meninggal anak cucu Adam, maka 4 hal yang mesti dilakukan oleh orang yang ditinggalkannya atau orang hidup. Kemarin kita telah mengkaji proses memandikannya. Kemudian adalah yang kali ini akan kita uraikan lebih jauh. Bagaimanakah orang yang berhak untuk mandikan jenazah? Dalam artian yang patut orang yang memandikan jenazah itu apa-apa saja orangnya. Kita berpegang kepada kitab Imam Malik. Di sini beliau telah menguraikan orang-orang yang berhak memandikan jenazah itu adalah pertama sekali, apabila jenazah itu laki-laki, maka yang berhak memandikan adalah laki-laki dari keluarga terdekatnya dengan urutan anak yang pertama dahulu, kemudian ayahnya atau kakeknya, baru kemudian saudara atau keluarga laki-laki lainnya. Ingat, ini mayatnya laki-laki. Kemudian jika dari pihak keluarga laki-laki tidak bisa, ataupun dikatakan tidak ada lagi, maka bisa diwakilkan kepada orang lain yang laki-laki juga, yang bisa memandikan jenazah dan tahu proses dan prosedurnya. Jika tidak ada seorang pun laki-laki, maka yang diutamakan adalah istrinya. Ingat, jika tidak ada lagi laki-laki, maka yang diutamakan adalah istrinya jika si mayat tersebut atau yang meninggal tersebut telah berkeluarga ataupun beristri. Dan perempuan-perempuan yang menjadi mahramnya. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang haram untuk dia nikahi. Ini boleh untuk ikut memandikan jenazah jika tidak ada laki-laki lagi untuk proses memandikannya. Yang kedua, menurut Imam Malik, apabila jenazah itu perempuan, maka yang berhak memandikan adalah perempuan dari keluarga terdekatnya dengan urutan anak kandungnya, ibu atau neneknya, kemudian baru kemudian keluarga atau saudara perempuan lainnya. Jika tidak ada, maka boleh diwakilkan kepada orang lain, dalam artian perempuan yang bisa memandikannya sesuai dan mengetahui prosedur dan ketentuan fikih Islam, tentu dalam kaitan proses penyelenggaraan jenazah. Jika tidak ada, maka yang diutamakan lagi adalah suaminya dan anak laki-laki dari mahramnya. Ingat, mahramnya adalah orang yang haram dia nikahi. Kemudian yang ketiga, apabila jenazahnya seorang istri, sedangkan suaminya masih ada, maka suami adalah yang paling berhak untuk memandikan jenazah istrinya. Jika tidak mampu atau tidak ada, baru diberikan kepada kerabat terdekatnya seperti yang disebutkan dalam poin yang kedua tadinya. Yang berikutnya, apabila jenazahnya seorang suami sedangkan istrinya masih ada. Ingat, apabila jenazahnya seorang suami
sedangkan istrinya masih ada, maka istri adalah yang paling berhak untuk memandikan jenazah suaminya. Jika tidak ada atau tidak mampu, ingat, jika tidak ada atau tidak mampu, baru diberikan kepada kerabatnya yang lain, seperti yang disebutkan dalam poin yang pertama tadinya. Kemudian yang kelima, apabila jenazah perempuan dan tidak memiliki suami, kemudian di daerah tersebut duduknya, maksudnya penduduknya laki-laki semua, maka jenazah tersebut tidak dimandikan. Ingat, dalam kampung itu mungkin barangkali ya, jenazah perempuan meninggal dunia, dia tidak memiliki suami ya, dan tidak pula memiliki mahram. Kemudian di daerah tersebut penduduknya laki-laki semua. Ingat, laki-laki semua. Maka jenazah tersebut tidak dimandikan, melainkan ditayamumkan. Ingat, tidak dimandikan tetapi ditayamumkan. Tangan yang memandikan dilapisi sarung tangan. Dalam artian maksudnya di sini, tangan yang mentayamumkan tadi itu, karena tidak dimandikan, harus dilapisi kain sarung atau sarung tangan. Pokoknya tidak boleh kulit tangan langsung bersentuhan dengan jenazah perempuan tersebut. Nah, ini mungkin barangkali. Nah, berikutnya, cara memandikan jenazah. Di sini kita akan coba memberikan sedikit wejangan cara memandikan jenazah sesuai ketentuan syariat Islam. Yang pertama, kita berpedoman kepada kitab Imam Malik. Yang pertama di sini, dimandikan di tempat tertutup sehingga yang melihat hanya orang-orang yang memandikan saja. Ingat, saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, proses memandikan jenazah itu hendaklah kita lakukan di tempat yang tertutup, dibuat lingkungan tertutup. Sehingga yang melihat jenazah yang dimandikan itu adalah orang yang memandikannya saja. Tidak ada orang lain yang bisa melihat. Karena itu disunnahkan untuk ditutup proses memandikannya tersebut. Kemudian yang kedua, menutup aurat jenazah. Ingat, ini pada materi sebelumnya kita telah sampaikan juga. Menutup aurat yang ada pada jenazah saat memandikan maksudnya. Dimulai saat menanggalkan pakaian si mayat sebelum dimandikan mayat tersebut. Ingat, proses tata cara ya menanggalkan pakaian yang ada pada si mayat untuk proses dimandikan, jangan pernah terbuka yang namanya aurat atau kemaluan dari mayat perempuan tersebut ataupun mayat dari laki-laki tersebut. Kenapa ini dianjurkan? Karena apabila nanti terbuka dengan sengaja apalagi auratnya jenazah ini, maka dosanya akan ya ditimpakan kepada yang memandikannya. Ingat, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, jenazah ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Seperti kita ada namanya tandu. Jenazahnya diambil, kemudian ditaruh di tempat yang telah disediakan seperti tandu. Kemudian disediakan wejangan-wejangan air yang diperlukan nantinya. Kemudian kita tidurkan dengan baik jenazah tersebut di atas tandu. Nah, disitulah kita akan menjalani proses memandikan jenazah tersebut. Nah, jadi tandu tersebut mesti harus tinggi letaknya daripada batas lutut kita. Tidak boleh rendah. Kenapa? Karena tinggi itu akan memudahkan kita untuk proses memandikan jenazah tersebut.
Diusahakan pada posisi tempat memandikan agak miring ke arah kaki agar air mudah mengalir. Ini perlu diperhatikan. Jadi tandu ini apabila datar, maka kita meletakkannya, menaruhnya dengan mengganjalkan kakinya pada ujung sebelah kanan, kemudian maksudnya seakan itu kepalanya, kemudian merendahkan kepada tempat kakinya agar proses gulingan air yang buangan mandi tersebut mudah mengalir untuk ke bawahnya seperti yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya, jika jasadnya kaku dalam artian sudah mengeras, seperti kakinya mengangkat ke atas dan lain sebagainya, itu tidak dibolehkan. Maka melunakkan terlebih dahulu persendian si mayat dengan menekan lembut di setiap bagian ujung-ujung sendinya. Jadi tidak boleh kita paksa. Seandainya mayat ini sudah meninggal, mungkin barangkali sudah lebih dari setengah hari, karena menunggu proses keluarganya dari jauh, mungkin barangkali belum dimandikan. Kemudian kita apabila mau mandikan, badannya, jasad si mayat tersebut sudah sedikit agak kaku dan mengeras. Saat kita memandikan, kita tidak boleh paksakan. Tekan baik-baik persendian tersebut sampai melemah, dan disitulah kita nantinya akan melakukan proses pemandian. Kita tidak boleh memaksakannya. Kemudian menggunting kukunya jika panjang. Kuku si mayat tersebut apabila panjang, kita sediakan gunting kuku ataupun penyebit kuku guna dipotong sedemikian rupa dengan baik. Kemudian menggunting bulu ketiaknya. Ingat, setiap kita di ketek kita itu ada bulu. Nah, ini mesti dibersihkan, digunting. Itu juga dengan dibersihkan kalau mayat laki-laki meninggal dunia punya jenggot, maka kita bersihkan jenggotnya. Itu juga dengan bulu kemaluan yang aurat yang lainnya, kita bersihkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan bulu kemaluan dibiarkan begitu saja, tidak boleh didekati karena bagian dari aurat besar. Nah, maksudnya di sini, kalaupun itu agak ragu, bimbang untuk membersihkannya, sehingga menimbulkan fitnah, maka boleh untuk ditinggalkan. Tetapi kalau jika kita mampu dan tidak bergetar keimanan kita, maka disunnahkan kita untuk membersihkannya, tapi dengan catatan tidak membuka aurat kemaluannya tersebut dan tidak mengubarnya aib si mayat tersebut kepada khalayak ramai. Maka inilah yang dikatakan orang yang berhak memandikan jenazah itu adalah keluarga terdekat dari si mayat tersebut. Tujuannya apa? Supaya jangan terbuka ataupun dibuka aurat ataupun sumber kemaluan yang dimiliki oleh jenazah tersebut. Kemudian yang berikutnya, mayat disandarkan agak sedikit, dalam artian ya, mayat mungkin barangkali ketika sebelum meninggal mungkin ada sakit atau kesakitan, seperti sakit perut umpamanya, membocor. Ya, mungkin barangkali ketika buang air besar, ya, yang seharusnya sudah keluar seluruhnya, namun karena kesakitan tadi tidak semuanya keluar, dan ia meninggal. Ketika dia memandikan, kita harus menekan perutnya pelan-pelan dengan catatan mayat itu dibungkukkan, kemudian dinaikkan kepalanya sedikit ataupun badannya, kemudian perutnya ditekan. Itu proses dan tata cara memandikannya. Tujuannya apa? Agar najis-najis yang berada dalam perutnya tadi keluar dengan sendirinya dan bisa kita bersihkan untuk menghadap Sang Ilahi Rabbi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian petugas pengganti sarung tangan dengan baru dan bersih.
Maksudnya orang yang memandikan jenazah tersebut ya, mengganti sarung tangannya, alas tangannya saat nantinya ketika jenazah tersebut sudah selesai dimandikan, kemudian saatnya untuk dibawa ke tempat kafannya, itu kita tidak boleh memakai sarung tangan saat sarung tangan itu dipergunakan untuk memandikan jenazah tersebut. Kemudian selanjutnya, ya, ini mungkin barangkali tertinggal oleh kita tadinya. Ini yang kita bilang tadi, kita jangan lupa untuk membersihkan giginya, ya, menggosoknya dengan pasta gigi, kundar gigi, bersihkan, ataupun dengan siwak pun juga boleh. Nah, buka mulutnya, kemudian lakukan penggosokan gigi sebagaimana proses kita menggosok gigi. Dan ingat, jangan sampai keras-keras dan apalagi menyakiti si mayat tersebut. Lakukan dengan lemah lembut dan jangan pernah kita mengeraskan ya yang nantinya akan menyakiti si mayat tersebut. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.